Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Saya di sini satu kelompok dengan Afina, Meta Putri, Zahra Aida, dan Andika Galang. Pengertian dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Menurut Dewi Vito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Pengertian dari Mulyana adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya akan menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal ini ialah komunikasi yang hanya dua orang seperti suami istri. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi antar pribadi yang merupakan action oriented, ialah salah satu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, yang tujuan komunikasi ini bermacam-macam. Nah, beberapa di antaranya dapat dipaparkan seperti mengungkapkan perhatian kepada orang lain, atau membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Selanjutnya, ada menemukan diri sendiri. Nah, salah satu tujuan komunikasi antar pribadi ini adalah menemukan personal atau pribadi diri kita maupun orang lain. Bila kita terlibat dalam pertemuan atau hubungan interpersonal dengan orang lain, maka kita akan belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Komunikasi interpersonal ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita sendiri. Nah, dengan membicarakan diri kita kepada orang lain, kita memberikan sumber balik yang sangat luar biasa kepada perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Selanjutnya, ada menemukan dunia luar. Nah, di sini hanya interpersonal yang dapat menjadikan kita memahami lebih banyak tentang diri kita serta orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya, untuk menemukan dan menjaga hubungan yang penuh arti. Maksudnya di sini adalah salah satu keinginan yang paling luar biasa untuk merupakan bentuk memelihara hubungan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya adalah untuk bermain dan kesenangan. Nah, bermain di sini mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama yang ialah kesenangan untuk diri kita sendiri. Nah, berbicara dengan teman mengenai aktivitas, akhir pekan, berdiskusi atau olahraga, menceritakan cerita atau hal-hal lucu. Pada umumnya itulah semua yang dapat membuat kita senang atau mencari kesenangan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk membantu. Nah, ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologis, serta terapi menggunakan komunikasi interpersonal untuk kegiatan profesional mereka, untuk mengarahkan kliennya tentang apa yang mereka rasakan. Kita semua juga dapat berguna untuk membantu orang lain dalam berinteraksi interpersonal ini pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang kita dapat untuk menyemangatkan orang yang sedang putus asa atau sedang dilanda stres depresi. Selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Ciri komunikasi antar pribadi yang efektif yaitu A. Keterbukaan atau openness, kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikasinya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi.
Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri, mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar. Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang menjembukan. Bila ingin komunikan bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Selanjutnya adalah yang B, empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain tersebut melalui kacamata orang lain tersebut. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang, sehingga dapat mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun non-verbal. Kita masuk ke poin C dari ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Di poin C ada dukungan atau supportiveness. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung, bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik. Poin selanjutnya, poin D, rasa positif atau positiveness. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Poin terakhir, kesetaraan atau equality. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Dalam artian ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia yang memiliki suatu pribadi. Susun dari banyak proses yang saling terkait, terdiri dari produksi pesan, pengolahan pesan, koordinasi interaksi, dan persepsi sosial. Produksi pesan adalah proses menghasilkan perilaku verbal dan nonverbal yang dimaksudkan untuk menyampaikan suatu keadaan batin kepada orang lain guna mencapai tujuan sosial. Pengolahan pesan atau kadang-kadang disebut dengan penerima pesan atau menguraikan sandi pesan meliputi interpretasi perilaku komunikatif orang lain dalam upaya memahami makna perilaku tersebut dan mengimplikasikan perilaku mereka. Selanjutnya adalah koordinasi interaksi. Koordinasi interaksi adalah proses menyelaraskan aktivitas produksi pesan dan mengolah pesan dan juga perilaku-perilaku lainnya sepanjang berlangsungnya sebuah episode sosial sehingga menghasilkan pertukaran yang lancar dan koheren. Terakhir adalah persepsi sosial, termasuk di dalamnya itu menyalami diri kita sendiri, orang lain, dan hubungan sosial. Pengertian dari proses dapat diartikan sebagai rangkaian atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk mencapai suatu hasil tertentu. Proses komunikasi itu sendiri atau e-jurnalnya Akta Diurna volume 6 nomor 2 tahun 2017 merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa ketika pesan mulai disampaikan sendiri atau sampai terjadinya tindakan sebagai pengaruh dari pesan itu atau tidaknya perubahan pada sasaran. Selanjutnya adalah komunikasi verbal simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan suatu kata atau lebih. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut Mark L. Knapp itu adalah istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap dan tertulis. Halo semuanya, sekarang kita akan ngebahas tentang proses komunikasi. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih proses komunikasi itu apa? Proses komunikasi apa tuh? Terus komunikasi juga apa?
Komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication yang berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oh gitu, jadi proses komunikasi itu apa? Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Tujuannya apa? Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Oh, berarti proses komunikasi itu proses penyampaian informasi ya? Iya, proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain, di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, sekarang udah ngerti kan teman-teman? Untuk lebih memahami proses komunikasi, dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Yang pertama, ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan respon dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya menggunakan kata-kata, dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Sedangkan pesan non-verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung. Kemudian yang ketiga ada media, yaitu saluran komunikasi apa yang digunakan. Yang keempat yaitu komunikan atau penerima yang merupakan pihak yang memperoleh pesan atau stimulus yang dikirimkan oleh sumber. Stimulus yang diterima tersebut dapat terdiri dari beraneka ragam bentuk, seperti kata-kata, tulisan, gerak-gerik, mimik wajah, ekspresi wajah, sentuhan, aroma, serta perbuatan atau tingkah laku lawan bicara. Selanjutnya, peran penerima adalah mencerna dan menanggapi stimulus tersebut dengan mendengar, melihat, membau, atau merasakan. Secara garis besar, penerima dapat terbagi menjadi penerima aktif dan penerima pasif. Penerima pasif adalah orang yang hanya menerima stimulus yang datang kepadanya, tanpa memberikan tanggapan serta umpan balik. Sedangkan penerima aktif adalah orang yang tidak hanya menerima stimulus yang datang kepadanya, tetapi juga memberikan tanggapan atau feedback secara aktif. Yang terakhir ada feedback atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa feedback, seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima. Feedback yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan feedback langsung yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak. Feedback bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan, dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan di antara komunikan. Juga feedback dapat memperjelas persepsi. Nah, tadi udah dijelasin kan tentang pengertian komunikasi, proses komunikasi, juga unsur-unsur yang berkaitan dengan proses komunikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan lewat media, lalu penerima menerima pesan, dan penerima akan merespon komunikator terhadap pesan tersebut, lalu akan memberikan umpan balik atau tanggapan. Namun, akan terdapat gangguan atau hambatan di antara penyampaian pesan dan penyampaian umpan balik.
Good afternoon. Welcome to the Westcliff Hotel. How may I help you? I have a reservation for today. It's under the name of Langham. Can you please spell that for me, sir? Of course. It's Langham. Ah yes, Mr. Langham. We've reserved a double room for you with a sea view for 2 nights. Is that correct? Yes, that's right. Here's your key. You are in room 237 on the 2nd floor. You can take the lift or the stairs over there. Right. And what time is breakfast? Breakfast is served from 7 to 9 in the dining room. Okay, thanks. My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Westcliff Hotel. What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Oh, mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. Now, I love the Beatles. They are my life. So assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I'm a little slow today. All right. So, 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. That's gonna be. Sekian, terima kasih.